tabel ini tinggal kita drag saja masukkan ke dalam sini. Ya, kita masukkan seperti ini. Oke, kita lihat di sini posisinya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini saya adjust sedikit posisinya seperti ini. Oke, agar tidak menutupi gambar ya. Nah, jadi ini sudah jadi. Nah, kita lihat di sini. Ini kita adjust ya biar kolomnya ini agak lebih lebar ya. Oke, kita klik seperti ini. Nah, untuk menciptakan format seperti ini tentunya kita harus mengatur view rank, kita juga harus mengatur daripada tabel pembesiannya. Jadi di sini harus diatur sehingga formatnya ketika kita masukkan ke dalam detail lembar kerjanya ini menjadi benar-benar rapi ya. Nah, ini sudah jadi. Oke. Jumpa lagi bersama saya Fardi Kalumata. Selamat datang di channel Polymer Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit. Nah, seperti di tutorial video sebelumnya, kita sudah membuat gambar memasukkannya ke dalam sheet ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan janji saya di tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita untuk menghitung kebutuhan tulangan yang dibutuhkan ya. Nah, atau di dalam Revit kita mengenal namanya dengan schedule ya. Nah, schedule ini sendiri sebenarnya bukan penjadwalan ya kalau di dalam Revit. Jadi kalau di Revit untuk schedule quantity itu biasanya kita menghitung kebutuhan daripada material ya, baik itu kebutuhan besi, kebutuhan beton, dan kebutuhan lain-lainnya. Nah, di kesempatan kali ini saya coba membagikan tutorial bagaimana cara kita menghitung kebutuhan untuk pembesian pile cap tipe 1. Nah, kenapa saya ambil pile cap tipe 1? Karena jumlahnya hanya 2 titik. Nah, jadi membuat videonya cukup mudah, cukup singkat. Nah, tetapi caranya sama untuk diterapkan pada pile cap tipe 2, pile cap tipe 3, dan sampai pile cap tipe yang kelima. Oke, di sini saya langsung saja. Untuk membuatnya, di sini kita akses melalui menu view, oke. Kemudian kita ke schedule ya di sini. Nah, tetapi sebelum itu saya perlu menjelaskan format daripada schedule quantities ini. Nah, formatnya seperti ini ya. Nah, di layar ini kita lihat ada bagian kolom ini, ada namanya bar diameter, kemudian ada family type, kemudian ada A sampai dengan E, kemudian ada bar length, quantity, total bar length, dan yang terakhir adalah bending detail. Nah, di sini saya capture gambarnya daripada project kita di sini ya. Jadi kalau saya buka seperti ini untuk pembesian potongan X ya. Nah, modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, jika saya lakukan klik ya di sini, saya ini pindah ke atas dulu sedikit. Nah, saya klik seperti ini atau saya klik seperti ini. Nah, di properties di bagian bawah ini pada bagian kanan akan muncul dimensions. Di situ akan muncul bar length, di situ juga akan muncul yang namanya total bar length. Nah, ada juga notasi dari A sampai dengan R ya. Di situ cukup banyak hurufnya di situ. Nah, di sini kita perhatikan untuk bagian format di sini yang pertama ini adalah bar diameter. Nah, ini adalah diameter tulangan yang digunakan, kemudian adalah family and type. Nah, untuk A sampai dengan E kalau di pada Revit kita di sini sampai R ya. Nah, ini tulangannya pasti potongannya akan begitu banyak sampai dia ada sampai huruf R ya. Nah, tetapi kita hanya ada 5 ya di sini. Jadi ada A, B, C, D, dan E. Nah, A itu adalah bagian hook-nya, oke, atau bagian kaitnya. Kemudian bagian B-nya adalah bagian yang ini, oke. Bagian C-nya adalah bagian yang bawah, bagian D-nya adalah bagian yang kanan, sedangkan bagian E-nya adalah bagian hook. Jadi dia berputar berlawanan arah jarum jam ya, tidak searah.
Jadi dia berlawanan A, B, C, D, dan E. Nah, khusus untuk A dan E pasti ini nilainya sama karena tidak mungkin satu kaitnya 10 cm terus bagian E kaitnya 8 cm. Nah, kita lihat di sini bagian A ya, sini saya coba insert ya. Di sini draw mungkin ya. Sini. Nah, di sini kalau saya lihat bagian A, oke. Nah, bagian A ini dia sama dengan bagian E. Karena tidak mungkin yang saya katakan tadi panjang kait A dengan E itu akan berbeda. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang bagian kiri 78 mm atau 7,8 cm, bagian kanan juga pasti akan demikian. Begitupun untuk bagian B dengan D. Nah, bagian B dengan D juga pasti akan sama, 600 mm atau 60 cm. Nah, yang berbeda hanya bagian C, karena dia pada bagian bawah. Nah, dia akan sedikit lebih panjang daripada bagian B dan bagian D, sebab lebarnya 80 cm. Berbeda dengan tingginya. Kalau ini kan tingginya sama, 70 cm saja. Oke, itu penjelasan singkat saya. Nah, di sini sudah ada bar length-nya. Di sini totalnya adalah 2019,6 mm atau kurang lebih 2 meter lebih ya, 2 meter lebih sedikit. Nah, untuk bagian quantity, bagian total bar length, bagian bending detail ini saya tidak masukkan di sini. Nah, ini nanti akan dimasukkan sendiri oleh Revit. Nah, Revit yang akan menghitungnya. Oke, kita kembali sini, kita ingat formatnya seperti ini ya. Ini saya tarik ke atas ya. Ini kita grup saja biar dia tidak terbongkar ya. Nah, ini saya tarik seperti ini. Nah, akan modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita ke menu view. Oke. Nah, setelah kita ke menu view, kita pilih schedule ya di sini. Kita pilih schedule. Nah, di schedule ini di sini terdapat kurang lebih 6 pilihan ya. Ada schedule quantities, ada graphic column schedule, kemudian material take off, sheet list, sampai pada view list. Nah, semua ini akan kita gunakan, tetapi digunakannya pada case yang berbeda. Khusus untuk case kita saat ini, kita menggunakan pilihan yang pertama, schedule atau quantities ya. Nah, ini saya klik seperti ini. Nah, ketika diklik seperti ini, oke, schedule quantitiesnya akan muncul new schedule atau schedule baru. Nah, di sini kategorinya ada dari air system, air terminal, analytic link, analytical member, dan lain sebagainya. Di sini begitu banyak ya kategorinya. Nah, yang akan kita gunakan adalah menghitung panjang tulangan itu masuk dalam format structural rebar. Oke, kita pilih di sini ya, structural rebar. Nah, ini seperti ini. Nah, kita pilih structural rebar, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini, schedule properties-nya. Nah, ada A, B, dan lain sebagainya assembly code. Nah, ini yang saya masukkan tadi. Yang saya maksudkan di sini adalah formatnya. Ya, pertama kita lihat yang kita masukkan adalah bar diameter ya di sini. Kita masukkan bar diameter, kita cari di sini bar diameter. Selanjutnya family and type ya. Kolom selanjutnya family and type. Nah, ini family and type. Setelah family and type ada huruf ya atau potongan A sampai dengan E. Oke, kita cari huruf A di sini. Nah, ini A. Oke, B, C, D, dan E. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada bar length ya di sini. Ada bar length. Oke, kita cari bar length-nya. Kemudian setelah bar length ada quantity. Oke, kita cari quantity. Oke, selanjutnya ada total bar length dan bending detail ya. Total bar length ada di sini ya. Dan yang terakhir adalah bending detail. Kita klik OK. Nah, ini adalah schedule field-nya. Nah, saya jelaskan di sini ini schedule field-nya. Di sini kita bisa tergantung kebutuhan. Kita mau formatnya seperti apa, bisa di custom sesuai kebutuhan. Mungkin saja ada teman-teman lain yang mau tipenya dulu, rebar PC1 atau family and type-nya dulu. Diameternya di kolom kedua, itu bebas, terserah. Nah, di sini saya memberikan contoh saja menurut pengalaman saya ya. Nah, setelah ini selesai seperti ini,
kita sudah atur kolom-kolomnya, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini akan muncul seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Jadi semua tulangan, semua schedule pembesian yang sudah kita gambar pada detail yang ini ya, ini akan masuk ke dalam rebar schedule ini. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya di sini saya delete dulu yang satunya ya tidak tumpang tindih. Nah, untuk rebar schedule-nya di sini kita bisa beri nama. Kita ganti ya di sini katakanlah tabel pembesian file cap ya, tipe 1. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah masukkan tabel pembesian file cap tipe 1. Nah, ini bar diameternya sudah ada. Oke. Kemudian di sini kita juga punya, saya kecilkan sedikit, sudah punya family and type ya, rebar diameter 13, jarak 200, pitch 1. Kemudian kita punya potongan untuk notasi A, B, C, D sampai pada E. Nah, untuk menyederhanakannya di sini saya ada ketentuan sedikit ya di sini. Nah, di sini kita lihat di sini dia hanya 78 mili, hanya 600. Nah, artinya di sini beda, contoh misalkan 78 mili sama dengan 78,13. Nah, di sini akan ada sedikit perbedaan. Bedanya di mana? Bedanya yang satu tidak menggunakan desimal di belakangnya, yang satu menggunakan desimal. Nah, tentunya akan lebih teliti jika kita menggunakan 2 desimal di belakang angka. Ya, kita lihat di sini. Nah, caranya seperti apa? Kita klik kolom C, oke. Kemudian kita ke format unit di sini. Nah, perhatikan di sini untuk roundingnya, di sini rounding desimalnya 0 ya. Nah, saya uncheck use project settings. Kemudian yang ini kita ganti ke cm. Nah, untuk roundingnya saya pilih 2 decimal places. Nah, ini klik OK. Kita lihat. Nah, ternyata dia hanya 7,8 cm atau 78 mili. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kelihatan di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita ganti semuanya sampai pada kolom E ya. Sini saya ganti cm 2. Oke. Bagian ini juga. Oke, kita ganti. Menggunakan 2. Oke. Kolom F juga sama ya di sini. Kolom E G ya. Kolom G potongan E ya di sini. Oke, kita 2 desimal juga. Nah, setelah ini selesai, di sini kita akan melihat di sini bar length-nya. Nah, total bar length-nya ini di sini masih dalam satuan mili. Nah, saya lebih prefer kita menggunakan satuannya meter. Kenapa? Nanti saya akan mengcustom sedikit schedule quantities-nya sehingga kita akan mendapatkan satuannya itu berapa batang di belakangnya, bukan dalam satuan meter seperti ini ya. Nah, ini saya format unit, saya ganti ke satuannya meter saja, tetap menggunakan 2 desimal. Nah, inilah dia. Oke, setelah itu kita adjust ya untuk kolom-kolomnya ini biar tidak terlalu lebar. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang terhadap quantity. Nah, banyak yang bertanya kuantitinya muncul dari mana ya? Nah, ini mungkin sebagian teman akan bertanya kuantitinya muncul dari mana. Nah, kita untuk mengetahui kuantitinya yang mana, kita klik saja di bagian diameter, kemudian kita pilih highlight in model. Nah, kita klik seperti ini, maka dia akan merefer seperti ini. Kita show lagi. Oke. Nah, ini terlihat, kita show lagi sampai terlihat tulangannya. Nah, di sini sudah terlihat, kita show sekali lagi di sini. Nah, akan terlihat seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang 5 buah. Nah, di sini kalau kita blok seperti ini, oke. Lalu kita gunakan selection box, kita akan melihat di sini. Nah, di sini kita akan melihat, oh ternyata yang 5 buahnya yang dimaksudkan itu adalah yang ini. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada 5 ya. Oke, di sini ada 1,
2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik seperti ini, nah akan muncul di sini ya, ini 4. Kemudian kalau kita klik yang ini, nah di sini akan muncul 5. Ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat-sangat mudah kita untuk melihatnya. Oke. Kita kembali ke schedule. Di sini saya close dulu. Oke. Kita kembali ke schedule ya di sini. Tabel pembesiannya. Nah, jadi sudah ada bar length untuk setiap potongan dan juga ada quantity daripada tipe potongan itu. Jadi di sini nanti kita bisa lihat ternyata bar length-nya di sini adalah total bar length-nya adalah 2,02. Sedangkan quantity-nya adalah 5. Nah, selanjutnya di sini kita lihat total bar length-nya. Total bar length-nya di sini masih mengandung satuan milimeter. Nah, tentunya kalau 10.100 mm seperti ini ada tukang yang mengerti, tapi mungkin ada juga tukang yang tidak mengerti. Nah, di sini kita ganti saja satuannya, kita permudah ke satuan meter. Ya, di sini. Jadi ketika mau potong tulangan, oke, seperti ini, maka mereka akan potong 10,10 ya. 10,10. Nah, nanti dibagi 5, dapatnya dalam satu potongan itu 2 meter 2 cm. Nah, tinggal dibentuk sesuai dengan yang dimaksud. Nah, yang terakhir di sini adalah bending detail. Nah, kenapa saya masukkan bending detail? Karena seperti ini. Kita hanya melihat pembesiannya seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Tetapi ini belum masuk di dalam gambar. Nah, kita ke sheet di sini. Oke. Ke sheet di sini. Nah, kita akan memasukkan gambar ini ke dalam lembar kerja kita. Jadi yang ini kita tutup dulu. Oke, saya close. Rencana file cap juga saya close. Oke, biar dia tidak tumpang tindih ya. Nah, ini yang tidak kita perlukan, kita close saja. Nah, sekarang kita masuk ke detail. Nah, untuk detailnya seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada STR02, detail pembesian PC 1 ya. Nah, kita akan memasukkan mulai dari potongan pembesian arah X. Nah, ini saya drag seperti ini. Kita klik ya, masuk ke dalam sini. Nah, ini bisa kita adjust agar tidak memakan banyak ruang ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita klik seperti ini. Oke. Nah, ini untuk arah X sudah ada. Kemudian kita akan masukkan untuk arah Y juga. Nah, kita tarik seperti ini. Kita masukkan ini untuk arah Y. Oke. Nah, ini cukup mudah ya. Ini saya klik seperti ini, saya drag. Bagian ini saya adjust ke arah kanan. Nah, untuk penyesuaian skala, kebutuhannya itu dipersilakan teman-teman atur sendiri sesuai dengan lembar kerja teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir kita akan memasukkan tabel pembesian ini ke dalam lembar kerja kita. Nah, nanti akan mengeluarkan bending detailnya juga. Nah, kita klik seperti ini. Oke, kita ke STR02 yang detail pembesian. Nah, di bagian kiri di sini kita sudah ada schedule quantity ya. Di sini ada tabel pembesian file cap tipe 1. Nah, caranya mudah. Tabel ini tinggal kita drag saja masukkan ke dalam sini. Ya, kita masukkan seperti ini. Oke, kita lihat di sini posisinya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini saya adjust sedikit posisinya seperti ini. Oke, agar tidak menutupi gambar ya. Nah, jadi ini sudah jadi. Nah, kita lihat di sini. Ini kita adjust ya biar kolomnya ini agak lebih lebar ya. Oke, kita klik seperti ini. Nah, untuk menciptakan format seperti ini tentunya kita harus mengatur view rank. Kita juga harus mengatur daripada tabel pembesiannya. Jadi di sini harus diatur sehingga formatnya ketika kita masukkan ke dalam detail lembar kerjanya ini menjadi benar-benar rapi ya. Nah, ini sudah jadi. Oke. Family-nya ada 7,8, 60 cm, saya besarkan sedikit lagi. Oke, seperti ini. Nah, 70 cm, 60 cm, 7,8, totalnya 2,02, kuantitinya 5, total bar length-nya 10,10. Nah, bending detailnya seperti ini, daftar potongannya. Ini cukup mudah. Demikian tutorial dari saya, bagaimana cara kita
menghitung kebutuhan pembesian atau kebutuhan tulangan file cap tipe 1 secara otomatis dengan menggunakan AutoCAD Revit. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Di tutorial selanjutnya, saya masih akan melanjutkan untuk pembesian file cap tipe 2 dan seterusnya sampai project kita ini tuntas. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya.